Halo sahabat animasi. Kali ini Mbak Google akan melanjutkan alur cerita film animasi Donghua Woo, Dong Qian Kun Season 10 episode 15, melanjutkan alur cerita yang Mbak Google rangkum sedikit dari versi novelnya. Karena filmnya belum tayang dan belum ada informasi apapun kapan akan tayang. Jadi Mbak Google spoiler sedikit di sini. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke alur ceritanya. Baut petir itu tampaknya telah turun dari ujung awan. Itu meliputi area seluas 100.000 kaki. Dan membuat semua orang merasa seolah-olah mereka adalah semut sebelum itu. Karya agung itu tampaknya berasal dari tangan dewa. Lindong sedikit kaget saat dia mengagumi pemandangan di depannya. Kemungkinan bahkan para pakar super itu yang telah melangkah ke tahap samsara, tidak akan mampu membangun sesuatu skala ini. Apakah itu gua yang ditempati ahli tahap reinkarnasi itu? Mata besar Mulingshan menatap dengan penasaran pada gua yang tinggal, yang samar-samar terlihat dalam baut petir selebar 100.000 kaki. Harus. Petik 2. Lindong menjawab sambil dengan lembut menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Selain orang-orang dari 9 gerbang Serene dan Balai Langit Misterius, masih ada sejumlah individu yang melayang di udara di atas laut. Adegan ini menyebabkan dingin yang samar mengalir di tulang punggungnya. Orang-orang dari 9 gerbang tenang dan Balai Langit Misterius memiliki perlindungan kunci menara perak, sehingga tidak mengejutkan bagi mereka untuk tiba di sini dengan cepat. Namun, yang lain jelas tidak menikmati perlindungan seperti itu. Namun, mereka tidak ketinggalan jauh. Kekuatan mereka benar-benar agak mencengangkan. Orang-orang ini tidak terlalu flamboyan di pulau itu sebelumnya. Namun, jelas bahwa mereka adalah elit sejati. Sementara Lindong mengukur para ahli yang pertama kali datang. Pang Hao, dari Nine Serenade, memiringkan kepalanya untuk melirik yang sebelumnya, sebelum tersenyum tipis padanya. Dari penampilan Pang Hao, sepertinya dia sudah lupa tentang jebakan yang dia buat untuk Lindong 3 hari yang lalu. Menanggapi keramahan seperti itu, Lindong hanya menatap dengan tatapan terpisah. Setelah mengalami skema jahat Pang Hao, dia secara alami tidak percaya bahwa yang terakhir akan menghapus dendam mereka dengan senyum. Dia jelas tahu bahwa jika Pang Hao diberi kesempatan, dia benar-benar akan mengambil tindakan dan menghancurkannya tanpa sedikit pun keraguan. Selain itu akan menjadi pukulan fatal yang sama sekali tanpa belas kasihan. Haha, saudara Lindong pasti tiba di sini dengan cepat. Kami masih khawatir tentang bagaimana kami akan membuka gua ini jika kami kekurangan satu kunci. Pang Hao benar-benar mengabaikan tatapan dingin Lindong dan bukannya tersenyum saat dia berbicara. Lindong memelototinya, tanpa peduli dengan omong kosong. Dia langsung bertanya, bagaimana kita membuka gua? Setelah mendengar kata-kata itu, para ahli di sekitarnya segera mengalihkan perhatian mereka ke. Meskipun mereka telah berhasil tiba di gua tinggal, jika Lindong dan 2 lainnya tidak bergerak, mereka hanya bisa tak berdaya menunggu di sini. Haha, tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu sebentar. Namun, setelah mendengar ini, Pang Hao hanya tersenyum, sementara kilatan aneh melintas di matanya. Lindong dengan lembut mengerutkan alisnya, sebelum melirik kelompok misterius Skyhole terdekat. Tidak ada aktivitas sama sekali dari Liu Xiangxuan, yang mengenakan pakaian putih. Cemerlang keperakan bersinar dari langit, menyebabkan cahaya putih samar terbentuk di sekitar tubuhnya. Penampilannya yang seperti orang suci menyebabkan penonton di sekitarnya merasa agak terpesona. Lindong juga terpesona sejenak, sebelum tiba-tiba mendapatkan kembali akal sehatnya. Tatapannya berubah sedikit serius, ketika dia melihat Liu Xiangxuan sekali lagi. Sepotong kewaspadaan tambahan hadir di matanya. Wanita ini tidak sederhana, tidak perlu cemas.
Saudara Lindong, sekarang bukan waktu terbaik untuk membuka rumah gua. Harap tunggu sebentar. Pada saat ini, Liu Xiangxuan memiringkan kepalanya, mengungkapkan senyum yang sangat samar di wajahnya yang benar-benar cantik saat dia berbicara. Lindong mengangguk. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang mereka tunggu, dia tidak bertanya lebih jauh. Dia menarik Mulingshan dan mundur selangkah ke belakang. Sementara kekuatan Yuan dalam tubuhnya mulai diam-diam beredar dalam persiapan untuk menanggapi setiap perubahan yang tiba-tiba. Pandangan bingung melintas di mata para ahli di sekitarnya, ketika mereka melihat bahwa tidak ada aktivitas dari ketiganya. Namun, mereka tidak menanyai mereka. Lagi pula, agar Pang Hao dan yang lainnya masuk ke dalam gua, mereka harus membukanya terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah gua tinggal dibuka, mereka akan bisa masuk juga dan berjuang untuk mendapat bagian. Ketika beberapa tatapan berpotongan di atas permukaan laut, atmosfer di wilayah laut ini mulai berubah tenang dan damai. Dengan satu-satunya suara yang menjadi gemuruh-gemuruh petir yang keluar dari jarak jauh. Dibandingkan dengan rentetan gila sebelumnya, kedalaman Sky Lightning Sea Region adalah tanah yang tenang dan damai. Wosh wosh wosh, wosh wosh wosh. Di bawah penantian ini, para ahli terus-menerus menuangkan. Sebagian besar dari orang-orang ini tampak sangat sedih. Memikirkan hal itu, mereka pasti telah menderita sedikit dalam rentetan petir itu. Saat suara washing terus berdering, Lindong melirik sosok-sosok yang bergegas di sini. Karena tidak tahan, dia menghela nafas. Sepertinya cukup banyak orang yang tertarik dengan tempat tinggal gua reinkarnasi ini. Bahkan setelah percobaan oleh rentetan petir, jumlah orang yang berhasil tiba di sini masih cukup besar. Begitu mereka tiba, para ahli semua berbalik untuk melihat gua yang tinggal dalam baut petir besar ribuan meter, sebelum perasaan serakah yang tebal keluar dari mata mereka. Gua yang ditinggali oleh ahli tahap reinkarnasi jelas bukan gua sederhana. Selama mereka bisa mendapatkan sesuatu dari dalam, menghadapi bahaya apapun akan sia-sia. Mengikuti semakin banyaknya pakar yang datang, suara bising mulai menyebar, sementara suara mendesak terdengar samar. Sepertinya kebanyakan dari mereka gatal untuk Lindong dan dua lainnya untuk membuka gua. Namun, sehubungan dengan mereka yang mendesak, Lindong memilih untuk menutup telinga. Sebaliknya, ia dengan lembut menutup matanya seolah-olah sedang beristirahat untuk memulihkan semangatnya. Istirahat ini berlangsung selama hampir setengah jam, sementara jumlah ahli yang berkumpul di sini mencapai jumlah yang mencengangkan. Selain itu, sebagian besar dari mereka tampaknya telah mencapai tahap kehidupan mendalam setidaknya. Jelas, itu harus menjadi persyaratan minimum untuk melewati rentetan petir itu. Saat suara bising terus bertambah keras, setelah beberapa saat, Pang Hao akhirnya mengangkat kepalanya perlahan. Melihat sejumlah ahli yang telah tiba, senyum muncul tanpa sadar di sudut mulutnya, dengan sepotong keanehan hadir di dalamnya. Sepertinya itu sudah cukup, bergumam dengan suara rendah pada dirinya sendiri. Di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya, dia perlahan berjalan maju. Memalingkan pandangannya ke arah Liu Xiangxuan dan Lindong, dia bertanya sambil tersenyum. Kakak Lindong dan Nona Liu, sudah waktunya. Mari kita mulai. Oke. Haha. Tidak banyak yang perlu kita lakukan. Kami hanya perlu menunjukkan kunci menara perak kami. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Liu Xiangxuan menganggukkan kepala kecilnya. Dengan mengangkat tangan seperti batu giok, pagoda kecil berwarna perak muncul dalam sekejap. Setelah menyaksikan ini, Lindong merenung sejenak sebelum dia mengeluarkan pagoda kecil keperakannya juga. Begitu tiga menara perak muncul, Lindong merasakan beberapa tatapan panas dan serakah melesat dari kegelapan.
Meskipun semua orang tahu bahwa mereka dapat memasuki gua yang tinggal begitu gua dibuka, pemilik kunci secara alami akan dapat memperoleh lebih banyak manfaat atau panduan di dalam gua yang tinggal. Begitu tiga menara perak muncul, Lindong merasakan beberapa tatapan panas dan serakah melesat dari kegelapan. Meskipun semua orang tahu bahwa mereka dapat memasuki gua yang tinggal begitu gua dibuka, pemilik kunci secara alami akan dapat memperoleh lebih banyak manfaat atau panduan di dalam gua yang tinggal. Keuntungan awal seperti itu sangat penting dalam perburuan harta berikutnya. Namun, sekarang, Lindong tidak peduli dengan tatapan itu. Itu karena, saat dia mengeluarkan menara peraknya, itu langsung berguncang sebelum gemuruh guntur mulai berdering jika itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas cahaya keperakan yang terang dan gemerlapan keluar dengan tiba-tiba dari menara peraknya. Sementara berkas cahaya serupa ditembakkan dari menara perak di tangan Pang Hao dan tangan Liu Xiangxuan. Tiga sinar cahaya datang bersama-sama di langit, sebelum menembak langsung ke baut petir selebar 1000 meter dengan deru terakhir. Hum. Saat cahaya perak menembus ke dalam baut petir besar ribuan meter, fluktuasi riak tiba-tiba muncul di permukaan yang awalnya tenang dari petir. Tepukan guntur rendah dan dalam bergemuruh, sementara fluktuasi destruktif mulai memancar gelombang demi gelombang. Semua perubahan ini menyebabkan ekspresi di wajah beberapa orang berubah, karena mereka menarik kembali dengan hati-hati. Tepukan guntur semakin beresonansi sebelum sinar cahaya tiba-tiba muncul di baut petir. Dengan kecepatan yang mencengangkan, itu meluas, sebelum akhirnya berubah menjadi jalan bercahaya yang disempurnakan dengan baut kilat. Di ujung lain dari jalan yang bersinar itu, tepatnya adalah gua reinkarnasi yang berdiam di kedalaman petir. Berderak, menyusul perluasan jalan cahaya ke bagian depan gua yang tinggal. Pintu-pintu batu yang berat sekitar 1000 meter mulai perlahan-lahan terbuka di bawah penerangan cahaya petir. Mata memerah yang tak terhitung jumlahnya dan napas berat mengikuti ketika semua orang menatap dengan ketat ke pintu batu yang terbuka. Pada saat ini, fluktuasi kuno dan sepi mulai menyembur keluar seperti air banjir dari dalam. Kediaman gua reinkarnasi akhirnya terbuka. Bang! Kediaman gua reinkarnasi akhirnya terbuka. Bang! Pembukaan gua itu mirip dengan pembakaran dinamit. Karena mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi merah seketika. Suara mendesing yang menghapus langit tampaknya bergema secara bersamaan. Ketika banyak sosok bergegas maju mirip dengan segerombolan belalang. Mengepung langit dan menutupi bumi. Mereka bergegas menuju jalan kilat yang bercahaya. Dan berlari menuju pintu batu yang terbuka. Dengan mengepalkan, Lindong menyimpan menara peraknya di tas Qiankunnya. Samar-samar, matanya mulai memerah saat dia menatap gua yang terbuka. Dengan menoleh, dia melirik Pang Hao di kejauhan. Saat ini, yang terakhir sedang menatap kerumunan yang berbondong-bondong menuju pintu masuk. Sementara senyum di sudut mulutnya tampak sangat aneh. Berhati-hatilah setelah kita masuk. Petik 2. Samar-samar menyipitkan matanya. Lindong mengucapkan beberapa kata dengan lembut ke arah Mulingshan. Namun, hanya setelah dia melihat Pang Hao dan kelompoknya bergerak, akhirnya dia berhasil. Sebagai Lindong dan Mulingshan bergegas menuju jalan yang terang, tatapan hangus mereka mengunci ke pintu batu yang terbuka. Fluktuasi kuno yang terpancar dari mereka tampaknya memancarkan godaan yang mengancam jiwa. Ayo pergi. Petik 2. Memukul bibirnya. Lindong mengepalkan tinjunya di dalam lengan bajunya. Memanggil Ventian Cauldron. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya melintas sebelum dia dan Mulingshan secara bersamaan bergegas melewati pintu-pintu batu. Saat dia bergegas melewati pintu-pintu batu, cahaya keperakan yang terang dan gemilang segera menusuk mata Lindong. Dia mampu mendeteksi fluktuasi spasial yang berasal dari lingkungannya. Pada saat berikutnya,
Dia merasakan getaran gemetar yang muncul dari simbol ancestral leluhur di dalam tubuhnya. Itu telah mendeteksi tanda bahaya. Mata tertutup Lindung melompat terbuka tiba-tiba pada saat ini. Saat adegan di depannya tumbuh lebih cepat. Pada saat berikutnya, dia bisa melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya terbuat dari petir. Berdiri di kejauhan di depannya mirip dengan ketetapan. Mereka semua memiliki busur yang terbuat dari sambaran petir di tangan mereka. Sementara panah petir dengan lengkungan petir berlekuk di setiap orang. Bang! Mata Lindung langsung menyipit saat sosok-sosok bercahaya. Mirip dengan tentara melepaskan jari-jari mereka. Detik berikutnya, dia melihat ruang mendistorsi seperti panah petir yang tak terhitung jumlahnya. Dicampur dengan fluktuasi yang merusak. Gila-gilaan menghujani seperti badai. Sekian dari episode kali ini, semoga kalian semua bisa terhibur. Jangan lupa subscribe channel ini ya sahabat Mbak Google.